semua, kembali lagi dengan saya Edelweiss Toding Bunga dari jurusan Psikologi Universitas Bosowah Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas bab baru, yaitu tentang pemahaman konsep ontologi dalam filsafat ilmu. Pembahasannya tetap saya ambil dari buku Filsafat Ilmu Profesor Dr. Amsal Bakhtiar MA. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasannya. Bagian A, ontologi. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Yang tertua di antara segenap filsafat Yunani yang kita kenal adalah Thales. Atas perenungannya terhadap air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini. Pertama kali orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang berupa materi atau kebenaran, dan yang kedua, kenyataan yang berupa rohani atau kejiwaan. Nah, selanjutnya pembicaraan tentang hakikat sangatlah luas sekali, yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada. Hakikat adalah realitas. Realita adalah kerealan. Real artinya kenyataan yang sebenarnya. Jadi, hakikat adalah kenyataan sebenarnya sesuatu, bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu, juga bukan kenyataan yang berubah. Nah, adapun Ahmad Tasvir mencontohkan tentang hakikat makna demokrasi dan fata morgana. Pada hakikatnya, pemerintahan demokratis menghargai pendapat rakyat. Mungkin orang pernah menyaksikan pemerintahan itu melakukan tindakan sewenang-wenang. Tidak menghargai pendapat rakyat, itu hanyalah keadaan sementara, bukan hakiki. Yang hakiki adalah pemerintahan itu demokratis. Nah, kemudian fata morgana. Fata morgana itu bukan hakikat. Hakikat fata morgana itu ialah tidak ada. Pembahasan tentang ontologi sebagai dasar ilmu berusaha untuk menjawab apa yang menurut Aristoteles merupakan the first philosophy dan merupakan ilmu mengenai esensi benda. Untuk lebih jelasnya, penulis mengemukakan pengertian dan aliran pemikiran dalam ontologi ini. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani. On sama dengan being dan logos sama dengan logic. Jadi ontologi adalah the theory of being qua being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Louis Katzoff dalam Element of Philosophy mengatakan ontologi itu mencari ultimate reality dan menceritakan bahwa di antara contoh pemikiran ontologi adalah pemikiran Thales yang berpendapat bahwa airlah yang menjadi ultimate substance yang mengeluarkan semua benda. Jadi asal semua benda hanya satu saja, yaitu air. Nah, selanjutnya ada Noeng Muhadjir dalam bukunya Filsafat Ilmu mengatakan ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Ontologi berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan, atau dalam rumusan Lorenz Bagus menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas yang dalam semua bentuknya. Sedangkan menurut Surya Sumantri dalam Pengantar Ilmu dalam Perspektif mengatakan ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, dan dengan perkataan lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Selanjutnya yaitu Adar Diri dalam bukunya Humaniora, Filsafat dan Logika mengatakan ontologi adalah menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental, dan cara yang berbeda di mana entitas dari kategori-kategori yang logis
yang berlainan atau objek-objek fisik, hal universal, dan abstraksi. Dapat dikatakan ada dalam kerangka tradisional ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip umum dari hal yang ada. Sedangkan dalam hal pemakaiannya akhir-akhir ini ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Selanjutnya, Sidi Ghazalba dalam bukunya Sistematika Filsafat mengatakan ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan. Karena itu ia disebut ilmu hakikat, hakikat yang bergantung pada pengetahuan. Dalam agama ontologi memikirkan tentang Tuhan. Nah, kemudian ada Ansel Bakhtiar dalam bukunya Filsafat Agama mengatakan ontologi berasal dari kata ontos, sama dengan sesuatu yang berwujud. Ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tidak banyak berdasar pada alam nyata, tetapi berdasar pada logika semata-mata. Dari beberapa pengetahuan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, menurut bahasa, ontologi ialah berasal dari bahasa Yunani, yaitu on atau ontos sama dengan ada, dan logos sama dengan ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Nah, yang kedua, menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate realita, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Kemudian, term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Dalam perkembangannya, Christian Wolff membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Nah, metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang prinsip yang paling dasar atau yang paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedang metafisika khusus masih dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Nah, kosmologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang alam semesta. Psikologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang jiwa manusia. Nah, sedangkan teologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang Tuhan. Nah, selanjutnya dalam pemahaman ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan, menentukan perkembangan yang lainnya. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran. Nah, yang pertama itu adalah BNA, materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini juga sering disebut dengan naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi. Yang lainnya, jiwa atau ruh, tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Nah, jiwa atau ruh hanyalah merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Kalau dikatakan bahwa materialisme sering disebut naturalisme, sebenarnya ada sedikit perbedaan di antara dua paham itu. Namun begitu, materialisme dapat dianggap suatu penampakan diri dari naturalisme. Naturalisme berpendapat bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada.
Yang dimaksud alam di sini ialah segala-galanya, meliputi benda dan ruh. Jadi benda dan ruh nilainya dianggap sebagai alam yang satu. Sebaliknya, materialisme menganggap bahwa ruh adalah kejadian dari benda. Jadi tidak sama nilai benda dan ruh seperti dalam naturalisme. Nah, menurut dari segi dimensinya, paham ini sering dikaitkan dengan teori atomisme. Menurut teori ini, semua tersusun dari sejumlah bahan yang disebut unsur. Unsur-unsur itu bersifat tetap, tidak dapat dirusakkan. Bagian-bagian yang terkecil dari unsur itulah yang dinamakan atom-atom. Atom dari unsur sama rupanya sama pula dan sebaliknya. Namun perbedaan hanya mengenai berat dan besarnya. Nah, kemudian aliran pemikiran ini dipelopori oleh bapak filsafat yaitu Thales. Ia berpendapat bahwa unsur asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan. Anaximander berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara dengan alasan bahwa udara adalah merupakan sumber dari segala kehidupan. Nah, kemudian Demokritos berpendapat bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom inilah yang merupakan asal kejadian alam. Nah, dalam perkembangannya sebagai aliran yang paling tua, paham ini timbul dan tenggelam seiring roda kehidupan manusia yang selalu diwarnai dengan filsafat dan agama. Alasan mengapa aliran ini berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah yang pertama, bagian A, pada pikiran yang masih sederhana, apa yang kelihatan yang dapat diraba biasanya dijadikan kebenaran terakhir. Pikiran sederhana tidak mampu memikirkan sesuatu di luar ruangan yang abstrak. Nah, bagian B, penemuan-penemuan menunjukkan betapa bergantungnya jiwa pada badan. Oleh sebab itu, peristiwa jiwa selalu dilihat sebagai peristiwa jasmani. Jasmani lebih menonjol dalam peristiwa ini. Nah, bagian C, dalam sejarahnya manusia memang bergantung pada benda seperti pada padi. Nah, kemudian Dewi Sri dan Tuhan muncul dari situ. Kesemuanya ini memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah benda. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian B. Nah, sebagai lawan materialisme adalah aliran idealisme yang dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, dengan spiritualisme berarti serba ruh. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Nah, ada alasan aliran ini yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah ruhani. Spirit atau sebangsanya adalah bagian A. Nilai ruh lebih tinggi daripada badan. Lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Ruh itu dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaan saja. Bagian B, manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dirinya. Nah, kemudian bagian C, materi ialah kumpulan energi yang menempati ruang. Benda tidak ada, yang ada energi itu saja. Nah, materi bagi penganut idealisme sebenarnya tidak ada. Segala kenyataan ini termasuk kenyataan manusia adalah sebagai ruh. Ruh tidak hanya menguasai manusia perorangan, tetapi juga kebudayaan. Jadi kebudayaan adalah perwujudan dari alam cita-cita, dan cita-cita itu adalah ruhani. Karenanya aliran ini dapat disebut idealisme dan dapat disebut spiritualisme. Nah, dalam perkembangannya, aliran ini ditemui pada ajaran Plato dengan teori idenya. Menurutnya, tiap-tiap yang ada di alam mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari setiap sesuatu. Alam nyata yang menempati ruangan ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam ide itu. Jadi, idelah yang menjadi hakikat sesuatu, menjadi dasar wujud sesuatu. Dalam menjelaskan hakikat,
Dalam menjelaskan hakikat ide tersebut, Plato mengarang mitos penunggu gua yang dimuatnya di dalam dialog Polieta yang dikutipkan sebagai berikut. Jadi manusia dapat dibandingkan dengan orang-orang tahanan yang sejak lahirnya terkurung dan terbelenggu di dalam gua. Di belakang mereka ada api menyala, sementara mereka hanya dapat menghadap ke dinding gua. Beberapa orang budak belian berjalan-jalan di depan api itu sambil memikul bermacam-macam benda. Hal itu mengakibatkan bermacam-macam bayangan yang jatuh pada dinding gua. Karena orang-orang tahanan itu tidak dapat melihat ke belakang, mereka hanya menyaksikan bayangan, dan bayangan itu disangka mereka sebagai realitas yang sebenarnya dan tidak ada lagi realitas. Namun, setelah beberapa waktu seorang tahanan dilepaskan, ia melihat di belakang mereka, yaitu di mulut gua, ada api yang menyala. Ia mulai memikirkan bahwa bayangan-bayangan yang disaksikan mereka tadi bukanlah realitas yang sebenarnya. Lalu ia diantar keluar gua dan ia melihat matahari yang menyilaukan matanya. Mula-mula ia berpikir bahwa ia sudah meninggalkan realitas. Namun berangsur-angsur ia pun menginsafi bahwa justru itulah realitas yang sebenarnya. Dan ia menyadari bahwa dulu ia belum pernah menyaksikannya. Lalu ia kembali ke dalam gua, ya, ke tempat kawan-kawannya yang masih diikat di situ. Ia bercerita kepada teman-temannya bahwa yang dilihat mereka pada dinding gua itu bukanlah realitas yang sebenarnya, melainkan hanyalah bayangan. Namun kawan-kawannya tidak mempercayai perkataannya, dan seandainya mereka tidak terbelenggu, pasti ia akan membunuh siapa saja yang mencoba melepaskan mereka dari belenggunya. Kata terakhir ini mengiaskan kematian Socrates. Nah, penjelasan mitos ini adalah bahwa gua adalah dunia yang dapat ditangkap oleh indera. Kebanyakan orang dapat diumpamakan orang tahanan yang terbelenggu. Mereka menerima pengalaman spontan begitu saja. Namun, ada beberapa orang yang mulai memperkirakan bahwa realitas inderawi adalah bayangan. Mereka adalah filosof. Mula-mula mereka merasa heran sekali, tetapi berangsur-angsur mereka menemukan ide yang baik atau matahari sebagai realitas tertinggi. Nah, untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya, itu manusia harus mampu melepaskan diri dari pengaruh indera yang menyesatkan itu. Nah, kemudian Aristoteles memberikan sifat keruhanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide itu sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda itu sendiri dan menjalankan pengaruhnya dari dalam benda itu. Pada filsafat modern, pandangan ini mula-mula kelihatan pada George Berkeley yang menyatakan objek-objek fisik adalah ide-ide. Kemudian Immanuel Kant, Fichte, Hegel, dan Schelling. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu dualisme. Setelah kita memahami bahwa hakikat itu satu atau monisme, baik materi ataupun rohani, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua. Aliran itu disebut dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan ruh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari ruh, dan ruh bukan muncul dari benda. Sama-sama hakikat. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Nah, adapun tokoh paham ini adalah Descartes yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan dunia kebenaran. Ini tercantum dalam bukunya Discours de la Méthode dan Meditations de Prima Philosophia. Nah, Descartes meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan.
Mula-mula ia mencoba meragukan semua yang dapat diindra, objek yang sebenarnya tidak mungkin diragukan. Dia meragukan badannya sendiri. Keraguan itu menjadi mungkin karena pada pengalaman mimpi, halusinasi, ilusi, dan juga pada pengalaman dengan ruh halus yang ada sebenarnya itu tidak jelas. Pada 4 keadaan seseorang dapat mengalami sesuatu seolah-olah dalam keadaan yang sesungguhnya. Di dalam mimpi seolah-olah seseorang mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi persis seperti tidak mimpi atau jaga. Begitu pula pada pengalaman ilusi, halusinasi, dan kenyataan gaib. Tidak ada batas yang tegas antara mimpi dan jaga. Nah, akibatnya ia menyatakan bahwa ada satu yang tidak dapat diragukan, yaitu saya sedang ragu. Boleh saja badan saya ini saya ragukan adanya, hanya bayangan misalnya, atau hanya seperti dalam mimpi, tetapi mengenai saya sedang ragu benar-benar tidak dapat diragukan adanya. Aku yang sedang ragu ini disebabkan oleh aku berpikir. Kalau begitu, aku berpikir pasti ada dan benar. Jika berpikir ada, berarti aku ada sebab yang berpikir itu aku. Nah, kemudian cogito ergo sum, aku berpikir jadi aku ada. Paham ini kemudian terkenal dengan rasionalisme, yaitu paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Umumnya manusia tidak akan mengalami kesulitan untuk menerima prinsip dualisme ini karena setiap kenyataan lahir dapat segera ditangkap oleh panca indera kita, sedang kenyataan batin dapat segera diakui adanya oleh akal dan perasaan hidup. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu pluralisme. Nah, paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam direction of philosophy and religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedokles yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Nah, adapun tokoh modern aliran ini adalah William James. Dalam bukunya The Meaning of Truth, James mengemukakan tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas dari akal yang mengenal, sebab pengalaman kita berjalan terus, dan segala yang kita anggap benar dalam perkembangan pengalaman itu senantiasa berubah, karena dalam praktiknya apa yang kita anggap benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Oleh karena itu, tiada kebenaran yang mutlak, yang ada adalah kebenaran-kebenaran, yaitu apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman yang khusus, yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya. Kenyataan terdiri dari banyak kawasan yang berdiri sendiri. Dunia bukanlah suatu universum, melainkan multiversum. Dunia adalah suatu dunia yang terdiri dari banyak hal yang beraneka ragam atau pluralis. Nah, sekarang kita masuk pada yang keempat, yaitu nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dalam novelnya Fathers and Children yang ditulisnya pada tahun 1862 di Rusia. Dalam novel itu, Basarov sebagai tokoh sentral mengatakan lemahnya kutukan ketika ia menerima ide nihilisme. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pandangan Georgias yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Realitas itu sebenarnya tidak ada. Bukankah Zeno juga pernah sampai pada kesimpulan bahwa
hasil pemikiran itu selalu tiba pada paradoks. Kita harus menyatakan bahwa realitas itu tunggal dan banyak, terbatas dan tak terbatas, dicipta dan tak dicipta. Nah, yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Inilah disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu sumber ilusi. Akal juga tidak mampu meyakinkan kita tentang bahan alam semesta karena kita telah dikungkung oleh dilema subjektif. Kita berpikir sesuai dengan kemauan ide kita yang kita terapkan pada fenomena. Nah, yang ketiga, sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Nah, tokoh lain aliran ini adalah Friedrich Nietzsche, dilahirkan di Röntgen di Prusia dari keluarga pendeta. Dalam pandangannya bahwa Allah sudah mati, Allah Kristiani dengan segala perintah dan larangannya sudah tidak merupakan rintangan lagi. Dunia terbuka untuk kebebasan kreativitas manusia. Mata manusia tidak lagi diarahkan pada suatu dunia di belakang atau di atas dunia di mana ia hidup. Nietzsche mengakui bahwa pada kenyataannya moral di Eropa sebagian besar masih bersandar pada nilai-nilai Kristiani. Tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa nilai-nilai itu akan lenyap. Dengan sendirinya itu manusia modern terancam nihilisme. Dengan demikian, ia sendiri harus mengatasi bahaya itu dengan menciptakan nilai-nilai baru dengan transkulasi semua nilai. Nah, sekarang kita masuk pada yang kelima, yaitu agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya suatu kenyataan mutlak yang bersifat transenden. Nah, sementara itu ada Martin Heidegger, seorang filosof Jerman, mengatakan satu-satunya yang ada itu ialah manusia, karena hanya manusialah yang dapat memahami dirinya sendiri. Jadi dunia ini adalah bagi manusia, tidak ada persoalan bagi alam metafisika. Kemudian ada pun Jean Paul, seorang filosof dan sastrawan Prancis yang ateis, sangat terpengaruh dengan pikiran ateisnya, mengatakan bahwa manusia selalu menyangkal hakikat beradanya manusia bukan etre atau ada, melainkan aetre atau akan atau sedang. Segala perbuatan manusia tanpa tujuan karena tidak ada yang tetap, selalu disangkal. Ternyata segala macam nilai hanya terbatas saja. Manusia tidak boleh mencari dan mengusahakan kegagalan dan keruntuhan, sebab hal itu bukanlah yang asli. Nah, kegagalan dan keruntuhan itu mewujudkan tulisan sandi sempurna dari ada. Di dalam kegagalan dan keruntuhan itu orang mengalami yang transenden. Nah, kemudian Karl Jasper menyangkal adanya suatu kenyataan yang transenden, yang mungkin itu hanyalah manusia berusaha mengatasi dirinya sendiri dengan membawakan dirinya yang belum sadar kepada kesadaran yang sejati. Namun suatu yang mutlak itu tidak ada sama sekali. Jadi agnostisisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda baik materi maupun rohani. Aliran ini mirip dengan skeptisisme yang berpendapat bahwa manusia diragukan kemampuannya mengetahui hakikat. Namun tampaknya agnostisisme lebih dari itu karena menyerah sama sekali. Baik, itu adalah video pembahasan kita tadi. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat memahami apa yang saya bahas tadi, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan.
Dan juga terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Dan sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Sampai jumpa.